Pelajaran Awaluddin Marifatullah Awal Agama Mengenal Allah. Bab 1. Rindu Rasul Pintu Mahabbatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika engkau mengaku cinta kepadaku, maka ikuti atau cintai dulu Rasulku, maka aku akan cinta kepadamu." Jelas sekali dinyatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah sebagai jembatan atau wasilah daripada mereka-mereka yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, Rasulullah juga gerbang ilmu daripada lautan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luas tanpa tepi. Sehingga bagi mereka yang menginginkan perjumpaan dengan Allah sudah barang tentu haruslah mengenal akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya sekedar mengikuti daripada kejahiran atau kelakuan Rasul, tapi yang lebih penting adalah mengerti daripada pribadi atau jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jiwa atau pribadi Rasul adalah pribadi yang kokoh dalam ketauhidannya kepada Allah dan kuat dalam mujahadahnya untuk menegakkan kalimah Allah di muka bumi serta kasih sayang kepada siapa saja yang ada di muka bumi. Begitu kuatnya tauhid Rasul di dalam tauhidullah, Rasul tidak takut dicela, dicaci, dimaki, dibenci, bahkan bila dibunuh pun beliau tidak takut untuk menghadapinya. Beliau adalah suri tauladan bagi sahabat, keluarga, bahkan musuh sekalipun di belakang Nabi sebenarnya mereka sayang akan beliau dan juga membenarkan akan beliau. Tetapi karena keegoan atau kesombonganlah yang menyebabkan mereka selalu memusuhi. Lalu bagaimana dengan mereka-mereka yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasul-Nya? Jangankan mengenal pribadi Rasul, sifat daripada Rasulullah saja hampir-hampir tidak melekat pada dirinya. Rasulullah mengajarkan untuk selalu bersatu padu dan jangan bercerai-berai, tetapi mereka yang mengaku cinta malah bermusuh-musuhan, bahkan ada yang berperang mengadu kekuatan dengan mempertahankan keegoan yang ada pada dirinya, yaitu merasa diri paling benar. Mereka yang tidak sepaham dari golongannya dianggap salah dan sesat, bahkan ada juga yang tidak tanggung-tanggung mengatakan mereka yang di luar dari pahamnya dengan mengatakan kafir. Padahal mereka itu satu agama, yaitu Islam. Islam yang selalu mengajarkan kasih sayang dan membagi rahmat, tapi orang-orang yang berada di dalamnya lebih banyak tidak sejalan dengan ajaran Islam sendiri. Ada lagi mereka yang mengaku cinta kepada Rasul tapi tidak mengerti akan pribadi beliau, dengan seenaknya mengatakan hal yang tidak pantas dilontarkan kepada Rasul. Seperti halnya mereka dengan segampangnya mengatakan bahwa Rasulullah itu bisa berbuat dosa atau salah. Sebagaimana yang diriwayatkan bahwa beliau kedatangan seorang nenek tua yang ingin bertanya tentang dirinya, "Nenek, masuk surga tidak nanti di akhirat?" Lalu beliau menjawab bahwa nenek-nenek tidak ada yang masuk ke dalam surga. Dengan hati yang pedih dan linangan air mata, nenek itu pergi meninggalkan Rasul. Lalu kemudian beliau ditegur oleh Allah bahwa yang diperbuat oleh Nabi itu salah karena menyakitkan hati nenek itu tadi. Itulah salah satu riwayat di mana mereka-mereka yang tidak mengerti akan pribadi Nabi lalu ikut menyalahkan beliau juga. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersifat masum, artinya terpelihara atau dipelihara oleh Allah dari segala hal perbuatan yang tercela. Dan tidaklah apa yang terjadi pada diri Nabi pada saat itu melainkan pelajaran atau ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebab atau lewat diri Nabi. Pengertiannya adalah bahwa perbuatan seperti itu adalah tidak baik karena menyakiti perasaan orang lain, dan Islam tidak mengajarkan untuk menyakiti perasaan orang lain. Jika mereka segampang itu mengatakan bahwa Rasul itu juga bisa berbuat salah, maka sama halnya ia tidak mengetahui pribadi Nabi yang sesungguhnya, dan termasuklah ia orang-orang yang melecehkan nabinya sendiri. Pantaskah demikian? Mengaku cinta tapi yang dicintai itu selalu dilecehkan dan direndahkan dalam kenyataan hidup ini. Wahai sang pencinta Allah, cintai Rasulmu dengan segenap jiwa dan perasaanmu. Janganlah engkau perdebatkan masalah zahir tapi batinmu masih jauh sekali dengan pribadi Rasul yang seharusnya menjadi tauladanmu. Carilah pengetahuan tentang diri Nabi dengan sebenarnya, yaitu sampai kepada jiwa atau pribadi beliau, kemudian ikutilah apa yang menjadi kekuatan beliau dalam hidup ini, yaitu ketauhidan. Jangan hanya sekedar menjalankan syariat tapi tidak tahu apa itu tauhid dan seperti apa ketauhidan itu.
Ketahuilah bahwa tauhid itu adalah ruh daripada agama. Tanpa tauhid maka sia-sia seseorang itu mengaku beragama karena tidak mengetahui kemana tujuan agama itu. Jika ditanya tentang tujuan sebenarnya maka dengan lantang dijawab Allah adalah akhir tujuanku. Begitu ditanyakan lagi Allah itu nama kebesaran Tuhan, jawabnya benar. Bahwa Allah itu nama kebesaran bagi Tuhan berdasarkan kalimat Allahu Akbar. Begitu disampaikan kepadanya bahwa mereka masih bergantung kepada nama belum lagi sampai kepada yang punya nama, maka sama halnya mereka bekerja di suatu perusahaan tapi tidak mengetahui atau tidak mengenal kepada pimpinan perusahaan itu. Sungguh sangat disayangkan sekali bagi mereka yang zahirnya mengabdi kepada Allah tapi dari segi batinnya tidak tahu atau tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diketahui hanyalah sebatas nama saja dan tulisan saja. Untuk sampai kepada Allah terlebih dulu harus kenal dengan Allah, dan untuk kenal dengan Allah terlebih dulu harus kenal dengan Rasul-Nya. Bukan hanya mengikuti dari segi zahir atau kelakuan Nabi, tapi terlebih utama mengenal dengan jiwa atau pribadi Nabi yang berangsur-angsur akan tumbuh rasa cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika hatinya sudah dipenuhi mahabbah kepada Rasul maka ia akan rindu untuk bertemu atau berjumpa dengan beliau, dan rasa rindu itulah yang akan mengantarkan ia kepada gerbang mahabbatullah untuk menjadikan dirinya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua hamba yang kenal dan cinta kepada Rasul-Nya. Amin.